Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran Garin Manurung, NIM 210306007. Saya berasal dari peternakan A. Di sini pada praktikum ini saya akan menjelaskan pengertian mineral, vitamin, dan juga melakukan uji coba vitamin C dengan Ibu dosen pengampu Ibu Tati Fidanasari SPTMP. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Pertama, pengertian mineral. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak baik memelihara kesehatannya, pertumbuhannya, dan reproduksinya. Lalu fungsinya membentukkan bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Kedua, mempertahankan keseimbangan asam dan basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, mencegah kekejangan, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Lalu berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Adapun mineral makro terdiri dari kalsium, fosfor, kalium, natrium, klor, sulfur, magnesium. Dan mineral mikro ada ferrum atau zat besi, zinc, kuprum atau tembaga, mangan, yodium, kobalt, molybdenum, dan selenium. Lalu masuk ke yang kedua, yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Fungsi mineralnya, mineral makro yaitu pada kalsium fungsinya pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging. Lalu pada air susu dia terdiri dari 12%. Lalu pada fosfor fungsinya sama seperti kalsium tadi, pembentukan tulang dan gigi. Namun di sini dia sebagai metabolisme energi, bagian DNA dan RNA. Lalu pada susu dia terdapat 0,09%. Lalu lanjut ke natrium, fungsinya keseimbangan asam basa, lalu osmoregulasi, lalu transmisi syaraf. Lalu selanjutnya ada klorida, fungsinya sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan. Lalu kelima ada kalium, fungsinya sebagai keseimbangan asam basa, lalu juga osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, aktivator enzim juga. Lalu pada keenam ada magnesium, fungsinya pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Lalu ada Mn atau mangan, fungsinya aktivator enzim, pembentukan tulang juga, dan juga pertumbuhan. Lalu pada fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak ada zinc, fungsinya komponen dan aktivator enzim, lalu bisa juga untuk penyembuhan luka. Lalu ferrum fungsinya pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Lalu ada kuprum, fungsinya pembentukan hemoglobin, lalu pembentukan pigmen dan juga pembentukan koenzim. Lalu ada iodin, fungsinya konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Lalu kelima ada sulfur, fungsinya sintesis protein, lalu sintesis mikroba, otot, dan asam lemak. Lalu ada kobalt. Yang keenam fungsinya bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba pada rumen. Lalu ada fluoride. Yang ketujuh fungsinya esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Lalu kedelapan selenium atau Se, fungsinya sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O, H2O2 berasosiasi dengan vitamin E sebagai sistem imunitas. Lalu juga ke-9 molybdenum, fungsinya bagian dari enzim sulfid oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfid. Lalu lanjut kepada vitamin. Dia sini memiliki 3 soal, yaitu jelaskan pengertian vitamin, jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin, lalu yang ketiga jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya. Pertama, vitamin adalah nutrien esensial serta substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, produksi dan reproduksi, dan juga kekebalan tubuh. Lalu sifat-sifat vitamin berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi 2, yaitu vitamin larut dalam lemak, biasanya ada vitamin A, D, E, dan K, baru yang memiliki sifat terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, lalu mempunyai bentuk vitamin provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh, contohnya provitamin A dan provitamin D.
lalu tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Lalu ada juga dapat menyusun struktur jaringan, lalu diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak diserap pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin yang larut dalam lemak. Lalu yang kedua, vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C yang memiliki sifat tidak hanya tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, atau kobalt, tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Lalu terdapat di semua jaringan juga kalau yang vitamin yang B dan C. Lalu vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, lalu tersedia dan dibutuhkan juga. Selanjutnya diserap dengan proses difusi biasa, artinya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan yang masuk ke dalam sel darah. Selanjutnya sebagai prekursor enzim dan juga sebagai perangsang enzim atau merangsang enzim. Lanjut ketiga, jenis-jenis vitamin dan fungsinya. Vitamin A atau retinol, semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A dia menjadi prekursornya yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin yang aktif. Lalu proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa yang ada di usus halus. Defisiensi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun, lalu empedunya tidak ada, dan secara umum fungsinya vitamin A mempunyai 3 peranan penting dalam tubuh, yaitu peranan pada perbaikan mata atau dalam mata, lalu ada pada epitel atau jaringan luar, dan juga tulang. Lalu vitamin A atau kalsiferol, vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D memiliki beberapa fungsi yang membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan. Selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Lalu pada deposisi, vitamin D tadi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada metrik tulang. Selanjutnya pada vitamin E, vitamin mempunyai beberapa fungsi antara lain reproduksi membuatnya normal. Pada vitamin ini, vitamin E, dianya membuat normalnya reproduksi, lalu normalnya proses reproduksi hanya pada beberapa jenis ternak. Lalu dapat digunakan sebagai antioksidan ketika absorpsi memperbaiki femur oleh usus, sedangkan femur penting untuk mencegah. Lalu lanjut vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting dalam proses koagulasi darah. Oleh karena itu semulanya disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Di antara lain vitamin K ini berfungsi dalam proses dianya diperlukan untuk pembukuan darah. Khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Nah, benang fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembukuan darah. Adapun faktor yang mempengaruhi kebutuhan vitamin ini adalah vitamin K. Vitamin K antara lain tersedianya vitamin dalam berbagai bahan pakan. Yang kedua, penyerapan vitamin K dipengaruhi oleh lemak yang cukup tersedianya di empedu, bebasnya koksidisisau gangguan usus. Ini saya akan menguji vitamin C. Yang pertama pada pakan, yaitu pertama pada rumput dodot. Di sini rumput dodot akan dicampurkan betadin. Terjadi perubahan warna seperti warna betadin, maka rumput dodot tadi tidak memiliki vitamin C karena dia tidak mampu menghilangkan warna betadin.
Lalu lanjut ke rumput gajah. Rumput dodot dan rumput gajah memiliki warna yang berbeda. Rumput dodot dia sedikit hijau lebih pekat, sedangkan ini warnanya sedikit hijau biasa. Lalu kita berikan betadin. Terlihat pakan ini juga tidak mampu menghilangkan warna betadin, berarti dia juga bisa dibilang tidak memiliki vitamin C. Lalu lanjut ke buah-buahan. Yang pertama ada tomat. Di sini tomat mampu menghilangkan sedikit warna betadin tadi. Dia hanya berubah sedikit, berarti tomat memiliki vitamin C namun hanya sedikit. Lalu lanjut ke jeruk nipis. Di sini jeruk nipis mampu menghilangkan banyak warna betadin. Maka jeruk nipis memiliki banyak vitamin C. Di sini saya akan menjelaskan kenapa warna betadin bisa berubah. Karena asam askorbat atau biasanya disebut dengan vitamin C dapat dioksidasi oleh betadin. Dari oksidasi ini mengakibatkan adanya perubahan warna pada betadin. Oleh karena itu, betadin yang kita masukkan ke dalam sari-sari pakan dan buah-buahan tadi bisa berubah warna. Baiklah, hanya segini praktikum saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.